Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putri Ariandani, guru IPS SMP Negeri 1 Puspo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Berikut video PPL pertemuan keempat saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfan mau assalamualaikum. Assalamualaikum. Masa kayak gitu, Van? Ayo yang benar, Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Irfan, kalau ada salam waalaikum. Ayo, Irfan. Nah, guys, berarti sepertinya Irfan masih ngantuk. Ya, ngantuk. Oke. Yuk, sebelum kita pelajaran hari ini, silakan ketua kelas, sudah ketawanya udah, ya sekarang berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sip, bagus, kompak. Nah, tadi Bu Ica sudah ngasih tahu siapa? Irfan ya, kalau ada salam itu dijawabnya serius. Salam malah balik salam, nggak dijawab ya. Assalamualaikum jawabannya assalamualaikum. Ya, Van ya. Van, konsentrasi, oke? Oke. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik, ada yang sakit, pusing? Tidak, oke, alhamdulillah. Sekarang Bu Ica absen dulu, presensi dulu, biar tahu siapa yang nggak masuk, siapa sakit atau izin gitu ya. Yang pertama, Ahmad Reza hadir. Ainur Rizky? Sakit. Suratnya? Oh iya ini. Sakit. Yang dititipin surat tadi siapa? Oh, Ajeng. Sakit. Kita doakan semoga Ainur Rizky cepat sembuh. Amin. Al Baibit. Oh, ketawa ke TV ya minggu lalu. Alda hadir. Almira hadir. Debbie. Jetrilia. Lailatul. Manda. Kok hadir sih, jawab cowok. Marcel izin. Suratnya ada nggak ya? Nanti bisa cek. Menyusul. Marcel izin. Miss Bahul hadir. Ayo, kok lemes ya, Jak? Katanya nggak sakit tapi kok lemes. Alifiansyah. Umar Faiz. Irfan hadir. Hadir. Nah, Van semangat, Van. Angkat tangannya. Nabila. Nazima. Novia. Sela. Sila. Siti Aisyah. Siti Alisa. Siva. Ketutupan Manda sampai ini. Yeti Safira. Yusuf Zaidan. Dah, berarti yang nggak masuk 2 ya. Kok bisa lihat Miss Bahul Ulum ya masih kayak gini, Yeti kok kayak gini. Ada apa mereka? Ya Allah, ada apa? Nggak kurang semangat kayak ya? Kurang semangat. Biasanya kita ngapain, kan kemarin udah tepuk, sekarang ngapain enaknya? Pulang ya. Sekarang semuanya berdiri. Berdiri.
Ulum. Ayo tak, jangan memperlama, ayo. Ya. Yuk, yang bajunya merasa belum rapi silakan dirapikan. Dimasukkan, jangan cuma ditekuk, dimasukkan. Albaibit. Dah. Kan kalau bajunya rapi, rambutnya rapi nggak rambut. Nah, kalau rambutnya rapi, jilbabnya rapi kan jadi belajar itu enak gitu loh. Sudah? Ya. Sekarang tepuknya diganti, bukan tunggal ganda lagi, tapi pagi, siang, malam. Pagi 1 kali, siang 2 kali, malam nggak tepuk, soalnya tidur. Paham? Pagi, bareng. Pagi, siang, malam. Iya, bobok gitu ya, malam. Gitu, oke. Iya. Ih, apa sih, Bit? Kan nggak apa-apa gini. Pagi, siang, pagi. Ayo, berarti belum konsentrasi. Ulangi. Pagi, siang, malam. Ya. Berarti yang masih salah belum konsentrasi. Yang masih salah, yang sudah betul boleh duduk. Yang merasa salah tadi siapa yang merasa salah? Ada, nah 2 orang. Oke. Loh, berdiri Mas Ian. Berdiri. Oh ya Mas. Oh, Faiz berdiri. Jujur, ayo jujur. Ya. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, hari ini kita ada membahas subbab baru yang ada sambungannya atau ada hubungannya sama yang kemarin. Tapi sebelumnya bisa tanya dulu. Ini di daerah mana? Kalau udah kelihatan, daerah mana? Bali. Daerah Bali. Bisa tanya apakah kalian sudah pernah ke Bali? Sudah. Zaidan sudah pernah ke Bali. Berarti kita tanya Zaidannya lagi belum pernah? Belum. OTW ya. Semoga kalian bisa ke Bali, bisa jalan-jalan jauh-jauh gitu. Makanya harus belajar kerja biar banyak uang. Bisa kemana-mana ya enggak? Oke. Zaidan bisa tanya. Bali itu pengunjungnya banyak enggak di Bali? Banyak. Zaidan pernah kemana aja di Bali? Pantai apa? Pantai Kute. Ya, Pantai Kute. Terus kesini pernah nggak lihat ini danau? Belum pernah, Pak. Berarti pernah ke Pantai Kute. Di Pantai Kute banyak nggak pengunjungnya? Oh, banyak yang bule. Dikasih tahu banyak yang bule. Di sini ada bule nggak? Nggak ada bule ya, bule sampai Pak Le. Ya. Terus berarti di sana pengunjungnya nggak cuma orang Indonesia aja kan? Banyak orang luar negeri, ya kan? Banyak bulenya di sana. Nah, itu nanti kita tuh belajar kok bisa sih, gitu loh. Indonesia itu, kayak contohnya Bali tadi itu banyak pengunjungnya yang datang ke sini. Nah, ada hubungannya sama materi yang kemarin juga. Sebelumnya kita membahas apa? Pluralitas masyarakat di Indonesia. Pluralitasnya ada apa aja kalau masih ingat? Agama, suku, sama budaya. Budayanya kita kan beragam ya. Agamanya kita ada berapa kemarin Yeti? 6 loh Yeti, kemarin 5, terus diralat jadi 6. Terus apalagi satunya sukunya ada 1340, itu sampai apal. Nah, sekarang kita belajar tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Jadi karena kita budayanya beragam, kan banyak ya budayanya kita. Nah, itu fungsinya buat apa? Nah, itu nanti kita belajar itu. Terus nih, tujuannya kalian belajar hari ini, yang pertama itu kalian bisa menjelaskan peran dan fungsi. Kalian harus bisa menjelaskan peran dan fungsinya. Yang kedua, bisa menganalisis peran dan fungsi. Dan yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan mind map atau peta konsep. Jadi kita main peta konsep lagi yang berhubungan dengan peran dan fungsi. Ayo Reza, kepalanya jangan ditaruh. Ayo fokus, Bu Ica di depan ya. Tadi katanya sudah semangat. Terus
Yang dinilai apa aja? Seperti biasa, yang pertama sikap. Wes iku pasti sikap. Arek iki ya apa sih sikapnya di kelas? Terus pengetahuan itu lewat evaluasi nanti di akhir. Keterampilan diskusi kalian di kelompok sama presentasi kalian itu juga dinilai sama Bu Ica. Yang terakhir yang dinilai apa? Produk kalian, hasil kalian nanti buat itu Bu Ica nilai. Paham? Paham. Yuk sekarang silakan kalian berkelompok sesuai kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk bergerak. 1 tah. Kelompok 1. Ayo kelompoknya sama seperti kemarin. Ini tetap ya. Jam di mana? Jam di sini aja. Benteng bawa benteng tak? Oh kemarin nggak ikut ya, asik ya kemarin. Nggak ikut tak? Ikut nggak sih? Oh ya. Ya sudah, kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 mana 4? Situ apa sih? 4, 5. Oh, dengarnya bisa 6. Ya? Sudah berkelompok semua ya? Oh, ayo Irfan duduk, jek, ayo lebih cepat lagi. Ini cuma 4. Siapa satunya tadi? Oh emang 4. Apa gimana? Narik. Sudah? Sudah ya? Sudah berkelompok semua? Sekarang seperti biasa kita lihat video. Nantinya video itu tentang apa? Silakan dipahami. Terus silakan membuat pertanyaan tentang video yang ditampilkan Bu Ica. Siap? Yes nih, mulai dari awal. Udah maksimal. Balik gini nggak apa-apa aja, biar nggak noleh. Makanan. Tuh kalau yang belum pernah ke Bali biar tahu wisata di Bali itu apa aja. Ini yang terkenal ya, tari kecak. Banyak ya wisatanya ya, tempatnya. Itu sawahnya di Bali tuh.
pantai yang ada lumba-lumbanya, kelihatan banget lumba-lumbanya, Pantai Lovina. Berapa pantai? Ya banyak lah pantainya Bit di sana. Salah satunya Bu Ica pernah ke Pantai Lovina, itu bener-bener kelihatan lumba-lumbanya. Kita itu di pinggir pantai itu dari jauh itu kelihatan lumba-lumba. Apa Bit? Dah. Nah, Bu Ica mau tanya, itu tadi videonya tentang apa? Tentang Bali. Apanya Bali maksudnya? Yang lebih jelas. Pariwisata yang ada di Bali. Yo, dari video tadi ada yang mau bertanya tentang video tersebut? Silakan. Reza. Yo, silakan Za. Apa yang menyebabkan wisatawan datang ke Bali? Apa yang menyebabkan wisatawan datang ke Bali? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bu Ica tampung dulu ya. Bu Ica tampung dulu. Pertanyaan kedua, silakan. Saya Bu Ica lupa. Novia, silakan Novia. Di Bali itu banyak wisatawan, tapi kenapa kelihatan damai gitu ya, nggak ada masalah gitu. Itu berarti dua pertanyaan. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Nggak ada. Dari dua pertanyaan tersebut, siapa yang mau menjawab? Silakan Bu Ica kasih. Mau menjawab jawaban sementara kan, karena kita belum tahu nih materinya. Nah, itu jawaban sementara seperti minggu lalu. Jadi kita jawab jawaban sementara. Setelah pelajaran, dilihat jawaban temanmu itu betul atau salah. Ya, yang mau menjawab silakan. Yusuf Zaidan, jawab pertanyaannya siapa? Haikal, ya silakan. Karena banyak tempat wisata dan kebudayaan yang beragam. Banyak tempat wisata, udah kelihatan ya. Jadi menurut Zaidan, kenapa kok wisatawan itu mau ke Bali? Karena banyak tempat wisata dan budayanya beragam. Beragam itu banyak macam-macam. Itu jawaban sementara ya Za. Jadi belum tentu benar. Nanti di akhir kita lihat betul atau salah. Jawaban yang mau jawab punyanya siapa? Novia siapa? Oh iya, Mira ya? Mira, Almira mau jawab gimana? Yo kurang keras, dengar nggak kalian? Yo, karena di Bali orangnya bisa menerima perbedaan. tuh, kenapa kok Bali ku kayak damai, tenang? Menurut Almira, itu karena di Bali itu orang-orangnya bisa menerima perbedaan. Jadi meskipun banyak turis, banyak itu bisa menerima. Itu menurut Almira. Ya, kita tampung dulu. Jadi jawaban dari pertanyaan dari Novia sudah terjawab sementara oleh Almira. Nah, biar kita lebih paham lagi, Bu Ica mau membagikan seperti biasa LKPD yang nanti nomor 3-nya kalian membuat peta konsep. Apa? Yo, ini dibagi dulu nggak apa-apa nih. Siapa yang mau ngambil warna ketua kelompoknya? Loh, Abid yang benar. Cara pengerjaannya sudah ada ya, petunjuknya ya. Silakan Ibu Wiji. Oke. Minta tolong. Dah, cara pengerjaannya masih sama, silakan dibaca soal. Iya. Oh iya, diingat. Makasih sudah diingetin. Laila, nama kelompoknya sekarang kita mau nama apa? Kemarin nama apa? Yang pertemuan terakhir kita? Tokoh ya kemarin ya. Oh yang kemarin. Sekarang enggak nama agama, jangan nanti. Yang bukan negara ASEAN kan kemarin. Terus sekarang mau nama apa? Ada tuh sana ya. Nama pahlawan? Ya, Madrid. Nama pahlawan ya? Nama pahlawan nasional. Ya yang lainnya, masa pahlawan cuma Soekarno aja. Yang lainnya kan banyak. Bung Hatta. Ini siapa kamu? Kelompok Abid apa? Soekarno.
Oh Kartini, oke. Soekarno, Kartini, kamu apa? Oh temenan, Bung Hatta. Terus? B.J. Habibie. Siapa? Untung Suropati loh, malah pahlawan asli dari Pasuruan. Untung Suropati, sip. Dah. Ayo semana. Ya, silakan ditulis. Ya. Untuk anggota kelompok yang dirasa kurang aktif, udah nggak apa-apa. Nanti dilaporin Bu Ica. Terus nanti kalau mau ditulis nggak apa-apa. Nggak usah ditulis. LKPD-nya sudah Bu Ica kirim di grup ya. LKPD-nya halaman hampir terakhir itu sudah Bu Ica kirim di grup. Sudah dibuka grupnya? Sudah? Oh iya maaf, handout LKPD mah dibagi ya. LKPD dibagi handoutnya di grup. Iya. Ini kuning nggak ada yang mau ta? Ya silakan LKPD-nya dikerjakan. Nomor 1 itu berdasarkan kelompok kalian. Pertanyaannya, ayo. Reza dikasih tugas ya, Mbak. Nomor 2. Ya buka Google. Mau ini? Mau? Wah ini waktu angel dia tulis ya. Salah beli Pak Haji. Yang mana wes? Buat hiasan aja nggak apa-apa. Kamu apa? Biru ini ya? Ini? Apa ini? Mau ini nggak? Buat hiasan nanti. Ini buat hiasan nggak apa-apa. Orange. Orange ini apa ya? Merah apa orange sih? Ambil nggak sih? Hai. Apa? Gimana? Aduh, ya lah ya. Izin ke kamar mandi ya. Ya. Silakan. Iya, silakan. Jangan lama-lama, bersatu aja. Itu kan nomor Mas ini nomor 3. Ya mau yang mana? Mau yang mana? Biru. Sama kuning, sama oranye. Ini buat hiasan aja, soalnya nggak bisa ditulis nih kayaknya. Ya kan kamu biasanya buat hiasan kelompokmu. Dibagi aja coba Laras. Nomor 1, nomor 2, nanti nomor 3 kan bikin peta konsep. Nah, dibagi. Mana? Iya, warna apa nih Melio? Apa? Nggak ada. Ya, di handoutnya sudah ada materinya peran dan fungsi keragaman budaya. Bisa dibuka? Sudah, Din? Ya Allah, kayak banget, Din. Ini nggak bisa ditulis loh, Din. Nggak bisa ditulis maksudnya, nggak bisa buat nulis loh. Nanti bolpenmu ya wes, ini nggak buat nulis. Silakan. Biru udah, ini oranye sama yo. Api iki sumpah api. Biru belum ada yo. Kuning udah, coklat. Ini udah ya kayak ini. Ya. Nah. Ayo bukaan ta, buku. Ojo ngono wah. Dibagi tugasnya ya, biar semuanya kerja loh. Yang nomor 2 mana? Nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 2 dikerjakan dulu. Nanti nomor 3 kalian enak ngerjainnya. Dan yang butuh kertas nanti silakan Bu Ica taruh sini untuk hiasan. Ini sekalian Bu Ica lihat kalian itu di kelompok itu aktif apa enggak gitu ya.
Makanya semua kerja, ayo. Bahul, ayo Hul. Loh, orang kamu diem aja dari tadi, ayo. Bukumu juga belum dibuka, ayo dibuka. Dibagiin apa ini Nabila? Nih, bener wis baru dibuka kok ditutup lagi. Ini dah. Sing mana? Ini. Karena kekayaan. Karena kekayaan budaya bangsa Indonesia. Nanti gitu. Yo. Yang nomor 2 siapa yang ngerjain? Yo. Ya Babi, serius. Nyari orang Google gak aku HP ya? HP-nya HP nanti. Yo iki kok katanya nggarap. Ya wis sedang bikin. Iya, terus nanti tengahnya buat judulnya peran dan fungsi keragaman tengahnya. Gak ada. Gak usah ditulis-jelaskan. Dah, Irfan. Jangan lupa buka handout-nya. Dibuka. Reza, ayo kok malah ngelamun Debbie. Reza dikasih bagian, Deb. Golek main sing apik. Waduh. Saya iso gak iki. Ono gak mlebu. Peran dan fungsi itu kan. Iya. Tengah kene iki peran dan fungsi. Seret ono papat. Gak bisa. Hotspot ono, Dep. Ya dibagi tugas nanti siapa yang mau presentasi, terus siapa yang pinter gambar terus mau gambar, yang bisa hias-hias. Nomor 2 ya. Nang buku serius iki. Iki lho. Nggih. Nomor 1 diskusi. Kenapa kok kayak gitu? Gimana? Sama ini. Ini nggak apa-apa. Ini, terus ini. Tapi jelaskan sedikit. Dikit-dikit. Lo mana punyamu itu? Nomor 1 belum, ngejar nomor 1 dulu. Nomor 1 belum. Iya. Sama tapi nanti jawabannya liaten ya. Nanti engko nek jawabannya gila biar. Bukan hukum. Di sini juga ada loh nih. Iki loh guys, karena kekayaan budaya. Gimana? Tapi kisah ditulis tak? Nulis gak sih guys? Tapi nulis tapi jangan langsung kegeser. Kok jembret yo. Lihat itu. Iki yo bisa 1 toleransi bisa kan. Nah, terus menghargai. Bisa golek nang Google. Iki ono iki nang Google. Enggak, beda tapi salah. Kan harusnya toleransi, menghargai. Kan sikapnya iki. Belum menyikapi iki. Berarti sikap untuk intinya menghadapi keberagaman. Kurang tepat.
Iki ngejar nomor 1 aja. Nomor 1 mana? LKPD-nya mana? Iya, udah selesai dah nomor 1, coba sih. Nomor 2. Dia iki cek kok garap iki arek iki. Ngono. Banyak tempat wisata, bukan banyak wisata yo. Iya nggak sih? Banyak tempat wisata. Ya kan banyak tempat wisata. Ya Za, tambahin Za, banyak tempat wisata. Loh, ora Za kelem. Iki lho, nanti lho tempat. Tambahin tempat. Nyari apa, Bit? Hah? Apa itu? Oh, lihat takut sama ngono tak bentuknya. Enggak. Kan sesuai kreativitas masing-masing. Tapi kan yang dibuat sama. Yuk. Ayo dikasih, udah nomor 1 tuh udah, dan nomor 2. Caranya golek nang Google. Iki cara, iki salah, iki bener, iki salah. Saling melengkapi hasil iki salah. Ditipek aja kalau nah untuk ini ketok nggak nangin enggak? Terus oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ono 5 nggak sih? Ono ada 5 loh, jangan lupa. Iya, ada 5. Salah berarti itu tadi. Bill, peran dan fungsi keragaman itu ada berapa? Coba kamu bilang tadi ada 4. Nah, ya. Coba peran dan fungsi keberagaman untuk kan harus dijelasin dikit ya, kan harus jelaskan secara singkat itu loh. Nah, ikut nyari lihat di iku ae petakon apa di handout di yang Bu Ica kasih di grup. Nah, iku lembut tak singkat iku yo. Nanti jangan lupa peta konsepnya dikasih penjelasan singkatnya. Peta konsep misalkan peran dan fungsi keragaman budaya 1, daya tarik wisatawan. Nah, itu jelas no dikit. Ya. Udah ada, iya. Di handout juga ada. Di situ kamu udah nganu di handout itu tak singkat. Udah. Jangan lupa dikasih penjelasannya ya. Penjelasan singkatnya. Nih. Loh, tulis penjelasan dari tiap peran. Ya, wes bagus kata-katanya. Mas Wais loh. Guys, jangan lupa nanti kan peran dan fungsi kan ada 5, ya kan, ada 5 di handout yang Bu Ica kirim itu ada penjelasan singkatnya, tadi aku melok itu ya, nanti kan tinggal, tapi boleh dikurangi nggak apa-apa. Keragaman apa keberagaman? Keragaman. Ayo Alifiansyah, dikasih tugas ayo. Nomor 2 tuh belum tuh. Boleh nah Google. Boleh nah Google. Cara menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia. Ngono. Oh, saya pinter. Lo kamu nggak bawa jangkar? Teman-teman
bawa jangka, tapi nggak apa-apa, wes kreatif pakai pot. Yang penting potnya dikembaliin. Nah, itu pakai pot. Loh, ya kreatif, gak masalah. Aku mau mulai jam biru, aku lali coy. Mulai jam biru, aku nggak jam. Ini 20 menit dari, wis 20 menitan kan? Jam kedua. Hah? 25, 20 ya sing iki ya. Suruh mandek. Mandeknya ya apa? Muni toh. Ini kok ya wis tak cut. Ya kan mending kelebihan ya. Arek iki enggak boleh mandek. Wingi iki ngono kuwi. Apa terima kelompok HP. Yuk bagi tugas biar selesainya nggak lama-lama. Yuk kan ada kan nomor 2. Kuis. Yo. Pinter gambar kabeh kene termasuk ya kan? Hai. Menghargai pendapat. Terus kan mesti benar menyikapi keberagaman. Biar apa? Biar nggak ada masalah sehingga pertanyaannya tadi itu. Nah caranya apa? Ya mau toleransi, ya kan? Terus menghargai pendapat. Jadi memahami menerima keberagaman. Terus bagus. Ayo, Irfan. Tak mau pun balik nomor 1 loh. Ini nggak ada nomor 1. Nomor 1 diskusi bareng aja. Dulu apa yang menjadi daya tarik? Kira-kira orang-orang ke Indonesia itu karena apa? Ayo, kira-kira orang-orang ke Indonesia itu karena apa? Tadi kan sudah dijawab kan? Nah, terus ada juga kamu harus cari di handphone karena ini loh. Karena apa? Van? Kita tidak boleh menghargai. Mana? Masa kita tidak boleh menghargai pendapat. Dalam mengucapkan masalah kita tidak boleh melarang atau memaksakan tidak pribadi. Iya, pinter. Sip. Mas Faiz. Yang lainnya nulis ini tuh kecil aja. Yang lainnya nulis di itu loh, kan ada 5 sih. Ya wes nulis masing-masing di sini aja. Aku gak ada nempel. Ya, cari apa nih? Apa ngerti? Ini di coba bukaan HNOT mana HP-mu? Dibagi. Alda coba. Alay. Nah ini loh. Udah berdiri udah. Ini kan 1 daya tarik, penjelasannya iki nulis. 2 mengembangkan kebudayaan nasional tulis. 3 sikap toleransi tulis. Nah, tapi di itu di apa? Disingkat lagi. Ya, kan enak ngono udah. Buat apa itu? Nomor 2, 1, 2 adalah. Hei. Berapa? Semua. Berapa? Di hand-on? Ono berapa? Peran dan fungsi keragaman coba dibuka. Berapa lu?
Ayo kulon buka. Ketemu tadi. Kok nggak sepeda lah? Nanti ditebelin spidol. Berapa? Belakang sendiri. Nah itu tuh udah tuh. Nah ada berapa? 1. Nah wes. Tadi sih lain. Jadi kan buat judulnya sih ayo dibagi itu guys. Tulisannya. Ayo 1 orang bikin. Nah. Iya. Nanti Debbie, kamu kesimpulannya. Ini kamu lagi deh. Ini. Saya lagi. Kamu tanya aja. Tanya pas nanti bocah sing jawab. Yo. Nah, kini oleh digawe nulis abi, Dep. Iya, tak buat nulis ya. Nah, tulisan begini capek. Kalau udah ditempel. Gak buat spidol hitam. Apa lebih spidol? Itu punya spidol, itu loh daripada itu loh nggak masak kayak boben. Itu loh spidol bro. Ya tulisannya loh. Ini ya. Ya nggak apa-apa, sebisa ya. Kenapa? Tidak bisa. Ini nanti digaris, ya nggak apa-apa. Apa sini warnanya ini, terus penjelasannya warna lain, diwolak-walik, ini kan cantik. Bit, gak parfum Bit, biasanya wangi banget. Mas Faiz, gimana Mas Faiz? Jadi Mas Faiz mau menamakan dirinya sendiri Mas Faiz. Ayo nomor 1, ayo. Ibu boleh ibu, aduh pusing. Lah wis tak kandhani. Karena kekayaan budaya. Terus saiki terus ono apa maneh? Tempat wisatanya banyak. Budayanya beragam. Dan mulai selalu digini. Ya wes, jangan gitu.
Kok cocok iki karo lho. Maksudnya cocok itu ngenek ngejakno ku sepemikiran ngono ya kan. Maksudnya kan sama kan? Maksudnya enggak sing eyel-eyelan gitu loh. Ya Allah, emang ini dihapus-hapus. Ini nggak usah dihapus, Bit. Diwalik aja kok nggak rapi. Kini esok dipakai iki. Kini iki. Kertas kayak gini berapaan? 500. 1 juta. Lurus aja tulisannya. Iku sing digonti sing ndi kok double? Jatuh. Ayo buka handout cek atau cek koyo buka handout. Peran. Cukup nih. Ya peran dan fungsi keragaman budaya Indonesia. Ada cukup begini. Irfan iso wis pan, yakin kok jawabannya kok jawabannya dilihat sama
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Asmarani. Dan saya Yusuf Zaidami Ferdianto. Loh, kok ketawa? Presentasikan peta konsep hasil diskusi dari kami. Yuk, diperhatikan kalau ada temennya. Berjudul Irfan. peran dan fungsi keragamaan budaya. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing, Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragamaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya Irfan, dilihat temannya. untuk saling mengisi. Contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukisan, kain tenun, dan sebagainya. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan
kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Ya, ini yang nomor 1 dan 2 belum. Silakan nomor 1 dan 2, nanti misal ada yang mau menanggapi, bertanya atau menyanggah, misal jawabannya beda, silakan Bu Ica kasih kesempatan nanti. Ayo, di nomor 1 dan 2 dulu. Nomor 1, menurut kelompok kalian apa yang menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Indonesia? Jelaskan. Karena banyaknya tempat wisata yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bahasa Indonesia. Kekayaan budaya. Ya, nomor 2. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi adanya keberagamaan yang ada di Indonesia? Jelaskan. Toleransi, memahami dan menerima keragamaan, menghargai pendapat, sikap peduli dan empati. Ya, dah. Itu presentasi dari kelompok Bung Hatta. Silakan ada yang mau bertanya, menyanggah atau memberi pendapat lain. Misal, Bu, jawaban saya kok beda ya yang nomor 1 atau nomor 2, atau mau menambahkan di peran dan fungsi mind map-nya. Ayo. Ya, gimana Debbie? Kelompok saya sama dengan yang apa dipresentasikan. Oh, mau memberikan itu berarti menanggapi kalau kelompokmu sama, berarti mind mappingnya atau pertanyaannya? Oh, LKPD dan mind mappingnya sama dengan kelompoknya Manda. Oke, ada yang lain? Tidak. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Bung Hatta. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau presentasi? Yang nomor 2, kelompok mana? Kelompok, oke, kelompoknya Al Baibit. Silakan, kelompok Soekarno. Bajunya. Yuk, silakan. Geser, geser. Nah. Loh, masa kayak gini, Bit? Ayo, pede. Ya, silakan. Yuk, diperhatikan. Nanti kalau ada yang mau tanya, menyanggah dan lain-lain, silakan. Bu Ica kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Perkenalkan, nama saya Lalat Mafira Nadine. dari kelompok IR Soekarno. Perkenalkan, nama saya Baibit. Nevada dari kelompok IR Soekarno. Ya, silakan. Di sini Yuk, saya jangan ketawa. mempresentasikan peran dan fungsi keberagaman budaya. 1. Daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Nabila, maju. Ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Dari perbedaan kebudayaan adalah halnya biasa, tidak perlu dipertentangkan. 4. Saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran Abi, tanya yang benar megangnya. manusia tidak pernah sempurna. Kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Nanti. Itu nomor 1, 2 sudah dibaca? Ya, nomor 1 dan 2. Yuk, nomor 1 dan 2 jawabannya macam-macam. Silakan diperhatikan. Nomor 1. Tuh kan kebanyakan ketawa langsung. Nomor 1, menurut kelompok kalian apa yang menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Indonesia? Jelaskan. Karena kekayaan budaya bangsa Indonesia dan keberagaman bangsa Indonesia. Nomor 2, menurut kelompok kalian bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi adanya keberagaman yang ada di Indonesia? Jelaskan. Yaitu harus menghargai adat istiadat suku tersebut, begitu pula dengan agama, ras, golongan, dan lain sebagainya, dan menyikapi atau mentoleransi keberagaman tersebut. Ya, silakan dari presentasi kelompok Insinyur Soekarno lo kan. Soalnya banyak tingkah, jadi jatuh. Ya, yang mau menanggapi, bertanya atau ya
Nabila mau menanggapi. Siapa ini Faiz? No. Mau menanggapi nomor 2, didengarkan. Menanggapinya gimana? Menambahkan atau menambahkan? Ya, silakan. Reza. Bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi adanya keberagaman yang ada di Indonesia? Pertanyaannya sikap toleransi, memahami dan menerima Keberagaman. menghargai pendapat, sikap peduli dan empati. Ya, itu ditambahi. Kan tadi kan menghargai aja kan yang paling banyak. Nah, terus ditambahi toleransi. Terus apa tadi? Menerima keberagaman. Terus empati juga dan peduli. Gitu ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Kelompoknya Nadine? Mungkin menambahkan? Tidak. Kelompok yang lain? Ada tambahan? Kelompok DW. Ada tambahan? Tidak. Berarti dicukupkan boleh ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok Insinyur Soekarno. Loh, Itu bunyinya begini gini. ya kamu kan biasanya tepuk tangan kayak gini. Sekarang kamu yang diginiin, kamu marah. Dah? Ya, yang terakhir silakan. Yang terakhir. Silakan iya. Kelompoknya Nabila dari kelompok Untung Suropati ya. Untung Suropati. Sip. Nomor 1, 2 dulu. Ini dulu. Iya. Baliknya dulu dong, sebaliknya. Yuk, diperhatikan Abid ya. Yuk Reza, pinter, terus perhatikan. Irfan juga diperhatikan. Nanti kalau mau tanya, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safa Kirani. Saya Yati Safira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kalian, apa yang menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Indonesia? Jelaskan. Daya tarik wisatawan mancanegara karena kekayaan budaya bangsa Indonesia. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi adanya keberagaman yang ada di Indonesia? Jelaskan. Tertanamnya sikap toleransi, memahami dan menerima keberagaman, menghargai pendapat, sikap peduli dan empati. Peran dan fungsi Ya, nomor 3 ya itu ya. budaya. Daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisatawan Reza. dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kenapa, Kebudayaan Bid? daerah Diperhatikan, Bid. akan memperkaya kebudayaan nasional. Pakaian batik merupakan salah satu contoh budaya nasional. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat. Karena itu perbedaan kebudayaan dalam hal bahasa tidak dipertentangkan. Saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak sempurna. Karena keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberi kesempatan untuk saling mengisi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki corak seni bangunan, luking, kain tenun, dan sebagainya. Mendong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan membarukan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Sekian. Ya, mendorong inovasi kebudayaan. Udah? Yuk, yang mau bertanya, menyanggah, ya? Oh ya, saya bentar. Siapa tadi ini? Siapa? Siti Aisyah. Ya, gimana? Isim Banter, menanggapi ke sana. Mau menanggapi? Menanggapi nomor 1, silahkan. Yang kurang keras. Oh, ditambahkan. Kalau tadi kan kamu kekayaan budaya. Nah, ditambahkan sama banyaknya tempat
wisata dan apa? Tadi tempat wisata dan apa? Oh ya, tempat dan menjadi tujuan wisata. Jadi ditambahkan tempat wisatanya gitu. Ada yang lain yang mau menambahkan? Kelompoknya Laila? Kelompoknya Debbie? Sudah? Tidak ada? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Untung Surapati. Ya. Oh ya. Ya, ayo sekarang kita bahas bareng-bareng. Yang nomor 1. Yang nomor 1 soalnya. Ya. Yuk. Yuk bareng-bareng kita bahas yang nomor 1. Menurut kalian, apa yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Indonesia? Ayo, sudah banyak ya, jawabannya beragam tadi. Apa menurut kalian? Banyak tempat wisata, terus keberagaman budaya, kekayaan budaya, terus apa lagi? Tadi baca juga ada budayanya Indonesia yang menarik, ya kan? Jadi karena budayanya Indonesia itu beragam, menarik dan berbeda dari negara lain, jadinya negara Indonesia itu jadi tempat wisata untuk, seperti kata Zaidan tadi, di Bali banyak ya bule-bule, turis-turis asing yang berwisata ke Indonesia, ke Bali. Nah itu karena apa? Indonesia itu menarik gitu loh, jadi punya daya tarik untuk wisatawan datang ke Indonesia. Yang nomor 2, bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi adanya keberagaman? Apa Bit? Cara yang tepat, sikapnya yang tepat gimana Bit? Tadi kelompokmu udah maju kan? Sikap yang tepat mentoleransi, betul. Toleransi itu harus kita kembangkan karena kan kita beda-beda, beragam. Kalau nggak toleransi, kira-kira terjadi apa nanti? Perpecahan, maksud tawuran, konflik, betul, atau masalah. Terus tadi juga ada kelompoknya Nabila tadi bilang ada rasa empati. Empati itu kalau misal ada budaya yang lain butuh bantuan atau mengalami sesuatu, kita membantu gitu. Ya, karena semuanya sudah presentasi, sekarang kita waktunya untuk membuktikan hipotesis. Hipotesis itu yang jawaban sementara dari teman-temanmu tadi. Ada 2 pertanyaan, ya kan? Yang pertama dari Reza, tentang apa tadi pertanyaanmu? Ayo, lupa. Loh, malah lu udah dicatat tapi lupa. Pertanyaannya tentang apa? Apa yang menyebabkan wisatawan datang ke Bali? Sudah sempat dijawab oleh siapa tadi? Oh, Yusuf Zaidan. Bisa ingatnya sama Yusuf Zaidan. Tadi jawabannya Yusuf Zaidan apa? Karena banyaknya tempat wisata, terus budaya, keberagaman budaya gitu ya. Nah, setelah kalian mengikuti pelajaran, membuka handout, mengerjakan mind map, betul apa salah? Jawabannya Zaidan, betul. Jadi kenapa orang-orang ke Bali? Karena di Bali banyak tempat wisata, terus budayanya juga beragam. Tadi kan sudah ditampilkan juga kan, makanan, budaya, tempat wisatanya luar biasa banyak gitu. Jadi jawaban Zaidan betul? Beri tepuk tangan untuk Zaidan. Masa gitu? Ya. Pertanyaan kedua tadi siapa? Novia. Ya, Novia tadi tanya, kok bisa di Bali? Gimana? Di Bali itu banyak wisatawan, tapi mengapa di Bali damai, tidak ada masalah? Tuh, banyak wisatawan tapi kok bisa damai, tenang, gak ada masalah gitu kelihatannya. Kok bisa? Terus tadi jawabannya siapa? Mira tadi jawab gimana? Tuh, karena di Bali orangnya bisa menerima perbedaan. Jawabannya nyambung sama soal LKPD nomor 2, ya kan? Sikapnya kan. Nah, berarti sikapnya harusnya gimana? Ini kan banyak bisa menerima ya. Orang-orangnya bisa menerima. Terus ditambahi lagi berarti orang-orang di Bali saling menghargai, betul. Terus apa lagi? Ya, toleransi ya, menghargai sama ya kan, menerima keberagaman. Ada orang baru ya wes diterima, nggak ditolak gitu kan. Terus apa lagi sikapnya? Menghargai pendapat
Oh iya, menghargai pendapat. Pastikan pendapatnya orang luar negeri kan bermacam-macam gitu ya, kan beda sama kita. Berarti jawabannya Almira betul atau salah? Betul. Beri tepuk tangan untuk Almira. Ya, karena sudah membuktikan hipotesis. Nah, sebelum mengerjakan evaluasi, iya, sebelum mengerjakan evaluasi, jadi selain mengerjakan evaluasi yang Bu Ica kirim di grup seperti biasa. Nah, sebelumnya, yuk siapa yang mau memberi kesimpulan biar nanti pas mengerjakan evaluasi kalian sudah tahu kesimpulan kita belajar apa aja hari ini. Silakan, siapa yang mau? Ya, Manda, kesimpulannya hari ini kita belajar apa, Manda? Fungsi keragaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya ada berapa? Ada 5. Yo, sekarang kasih kesempatan buat Manda. Apa aja Manda? Yang pertama? Sebagai daya tarik bahasa asing. Iya, daya tarik. Terus? Mengembangkan kebudayaan nasional. Iya. Tertanamnya sikap toleransi. Iya. Saling melengkapi hasil budaya. Saling melengkapi. Iya. Terus yang terakhir? Mendorong inovasi kebudayaan. Iya. Jadi ada 5 peran dan fungsi keragaman budaya. Tepuk tangan untuk Manda. Ya, setelah itu waktunya kita mengerjakan evaluasi. Sudah Bu Ica kirim di grup ya. Ada 5 soal, silakan Bu Ica kasih waktu 5 menit dari sekarang. Start. Astagfirullah. Yuk, siapa tahu dapat 100 lagi kayak Alifiansyah. Ngeri. Nama jangan lupa dibaca yang serius. Itu tentang peran dan fungsi. Bit, kalau sendawa ditutupi bit, ya Allah. Sudah semua? Sudah, Bu Ica cek ya. Aduh, jangan Bu, aduh, bicara. Udah, Bu Ica cek. Udah habis waktunya? Sudah. Berarti pakainya ya. Udah ya. Yang tertinggi beri tepuk tangan untuk Al-Baibi. 80 ya kan? 80. Iya deh si paling. Kan Abid kan sukanya tepuk tangannya kayak gini kalau temennya maju gak bisa ini. Ya, udah. Silakan HP-nya disimpan lagi, disimpan. Ya, sekarang Pulang. belum pulang dong, belum pulang. Yuk, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bu Ica mau kasih Abid duduk dulu. Belum pulang, ayo. Yuk, Bu Ica, ayo ya sekarang ya. Bu Ica mau kasih kesempatan ke kalian. Faiz, ya mau kasih kesempatan ke kalian untuk siapa yang mau bertanya. Misal, Bu, saya tolong jelaskan peran dan fungsi yang bagian ini gitu. Yuk, siapa yang mau bertanya? Ya, Debbie mau tanya apa? Tolong jelaskan peran keberagaman yang saling melengkapi hasil budaya itu maksudnya apa? Sebentar, ayo Nadine denger nggak pertanyaannya? Debbie, Deb, ulangi Deb. Tolong jelaskan peran keberagaman yang saling melengkapi hasil budaya itu maksudnya apa? Oh, Debbie, Abid, Debbie itu masih belum paham tentang peran dan fungsi yang bagian saling melengkapi
Hasil budaya. Ya, siapa yang bisa menjawab? Maksudnya melengkapi hasil budaya itu gimana? Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Faiz bisa menjelaskan pertanyaannya Debbie? Ayo, Laila bisa? Melengkapi hasil budaya itu maksudnya gimana gitu kan? Nggak ada? Bu Ica yang jawab boleh? Boleh. Ya boleh lah, masa enggak ya kan, kalian bingung nanti. Ya maksudnya gini Deb, melengkapi hasil budaya. Budaya di Indonesia kan beragam, ya kan? Zaidan, Umekae, ya Bu Ica juga sumu nanti dulu. Budaya di Indonesia kan beragam, bermacam-macam ya kan, kayak batik aja. Batik itu Deb, itu ada yang dari ada batiknya Madura, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jogja, kan berbagai macam, ya kan? Terus kok akhirnya batik-batik yang tadi itu bisa saling melengkapi, bukan malah bagus batik dari Jawa Tengah, bagus batik dari Jogja, nggak kayak gitu, tapi saling melengkapi. Jadi bentuk-bentuk batik itu nanti bisa dikreasikan menjadi batik yang baru dan saling melengkapi gitu. Nah akhirnya batik itu nyambung tuh, nyambung yang nomor ini, nyambung mengembangkan kebudayaan nasional, juga nyambung dari batik yang beragam dan saling melengkapi. Akhirnya batik itu dijadikan sebagai kebudayaan nasional. Jadi dikenalnya batik itu dari Indonesia, bukan dari negara lain. Bener, pernah dengar nggak kalian batik diklaim atau di Abi, ya Allah minta tolong ya Bu Ica ya. Nanti kalau kamu kayak gitu terus ya nilaimu meskipun kamu dapat 80, tapi kalau sikapnya jelek beda loh ya nilainya. Gitu. Sikap itu juga dinilai soalnya. Nah, pernah dengar nggak orang luar negeri itu mengklaim atau ngambil batik itu jadi budayanya mereka? Pernah dengar? Pernah. Nah itu, nah makanya kalian, Bu Ica juga pesan ke kalian, kita punya banyak sekali budaya yang ada di Indonesia, salah satunya ya batik itu. Dan beberapa budaya kita sudah sering diklaim atau diakui oleh negara lain. Makanya sikap kita harus kayak gimana? Loh, kok sopan? Sikap kita biar budayanya kita nggak diambil negara lain, itu sikap kita gimana? Mempertahankan, melestarikan ya. Jangan malu kalau pakai baju batik. Jangan malu pakai baju batik. Jangan malu juga kalau misal kalian melihat kesenian reog. Jangan malu, karena apa? Kalau bukan kita yang melestarikan, ya siapa lagi, gitu kan? Nanti kalau udah diambil sama negara lain baru kita emosi. Wah, batik itu Indonesia bukan Malaysia. Reog itu juga Indonesia bukan Malaysia. Nah, jadi sebelum diklaim oleh negara lain, kita harus melestarikan. Sanggup melestarikan budaya Indonesia? Sanggup. Oke, dah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang mungkin yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Dan kalau pakai mind map kayak gini, kalian ngerasa gimana? Lebih paham atau lebih pusing? Lebih paham. Karena apa kalau lebih paham? Karena menarik. Bacanya itu nggak semua dibaca full gitu ya. Jadi mind mapping itu membantu kalian untuk memahami poin-poin penting dari materi. Yuk, seperti biasa, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apa senang, pusing, atau sedih tadi? Senang. Senangnya kenapa Zaidan? Iya. Karena lihat video tuh jawab Sila. Karena lihat video apa tadi Sil? Tentang apa video? Bali ya kan. Biar kalian tahu. Terus apa lagi senangnya karena apa? Membuat ini. Oh iya, membuat ini. Soalnya Abid kelihatan semangat ya, semangat buat ini ya. Jadi pelajarannya nggak monoton gitu ya, nggak bosenin gitu. Oke, terima kasih. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan rasa syukur dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Faiz. Yo nanti kalau nggak lihat Bica nanti kangen ya, lihat Bica dulu.
Topinya dilepas Faiz. Yuk. Yuk, sekian pelajaran Bu Ica hari ini. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.